Alhamdulillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati. Sebagai khusus sahibul bait, guru kita, Guru Kiai Haji Abdul Syattar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu panjangkan umur beliau, berkahi kehidupan beliau dan rumah tangga beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat beliau di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang mulia ini, dalam perkumpulan zikir, perkumpulan tasbih, perkumpulan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tadi kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sholat hajat berjamaah, kemudian kita membaca ratib yang disusun oleh Maulana Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani radhiyallahu anhu, yang mana tadi isinya telah kita baca. Isinya semuanya adalah salawat dan juga tasbih serta zikir yang mengajak kita agar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulana Syekh Khalil Al-Bangkalani radhiyallahu anhu, beliau adalah gurunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang sekarang kita bernaung di dalamnya. Atas perintah beliaulah kepada Maulana Syekh Hashim Asy'ari untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Sewaktu disebutkan di dalam ceritanya bahwasannya Kiai Khalil Bangkalani memberikan tasbih, yang mana tasbih tersebut dikalungkan di lehernya Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo, untuk diserahkan tasbih tersebut kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Jombang saat itu. Jadi Kiai As'ad Samsul Arifin berjalan dari Bangkalan Madura menuju Jombang untuk menyerahkan tasbih yang diberikan oleh gurunya kepada muridnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, tanpa dipegang sedikit pun dan disentuh sedikit pun oleh Kiai As'ad. Maka tasbih tersebut diambil langsung oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan beliau paham serta mengerti akan amar daripada perintah gurunya untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Maka bertepatan pada tahun 1932, tahun 26 ya. Maaf, ingatnya apa? Nomor 2 di Banjar ya. Gitu. Tahun 1926, sebelum Indonesia merdeka 9 tahun ya 19 tahun ya kan, berdiri Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Kemudian alhamdulillah setelah berdiri, maka di saat itu terjadi peperangan besar di Surabaya yang kita kenal dengan resolusi jihad ya, yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau mengumandangkan kalimat takbir, mengajak kepada seluruh santri-santri dan umat Islam yang ada di Jawa Timur untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengusir Belanda. Kejadian tersebut bertepatan tanggal 22 Oktober tahun 1946. Begitu ya? 45 juga. Ya sudah. Ya.
Wa ma jara baina sahabi naskutu. Apabila ada hilaf di antara baina ulama, ya kita diam aja lah. Gitu ya. Jadi setelah itulah terjadi peperangan yang sangat dahsyat ya, sampai tanggal 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Ya, kejadiannya di Surabaya di Jembatan Merah. Jadi Jembatan Merah itu kadang kayak wahini pam, catnya nang merah. Wahdu Bahari diberi nama Jembatan Merah karena berlumuran darah. Nah itu ya, berlumuran darah. Akhirnya di saat itu Belanda angkat tangan. Nah, lari daripada Indonesia. Nah, setelah itu merdekalah kita bangsa Indonesia. Alhamdulillah, ini semuanya berkat perjuangan mereka para ulama kita dan para santri. Maka itu tanggal 20 Oktober dijadikan dan diabadikan sebagai Hari Santri Nasional. Alhamdulillah. Itu atas usulan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama kepada pemerintah Republik Indonesia. Nah, jaga usulannya dari Muhammadiyah, mungkin bukan Hari Santri loh. Dia kan Hari Insinyur. Nah itu kan, tapi karena dari NU maka diperingati Hari Santri Nasional. Nah, alhamdulillah kita sekarang ini berada dalam keadaan merdeka. Ya, kemudian kita dapat beribadah dengan leluasa, kita dapat mengikuti para ulama dengan kita membaca ratib yang dikarang oleh Syekhana Khalil Bangkalan tadi. Itu semuanya tujuannya agar menghubungkan diri kita dengan mereka para pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Biar kita ini memiliki hubungan dengan mereka sehingga kita membaca apa yang dikarang oleh mereka dan diamalkan oleh mereka. Jadi ratib tadi itu adalah ratib yang dikarang oleh Syekhana Khalil Bangkalan dan dibaca di dalam setiap malam Lailatul Istimah. Mobil khusus di daerah Jawa Timur, bukan barang asing lagi itu. Dan alhamdulillah mulai tahun ini karena kita mendapatkan hadiah ya, kitabnya bacaan ratib tersebut, maka kita pun di malam Lailatul Istimah bisa membacanya walaupun hanya setahun sekali. Karena peringatan Lailatul Istimahnya kita nih malam ini Banjar Barat setahun sekali. Tahun semalam di mana tuh? Di Banjar Barat juga. Hah? Di Info Nah itu, ya pokoknya di situlah. Padahnya tuh kan. Ya. Yang penting di Banjar Barat. Nah, alhamdulillah kita dari pengurus PCNU Kota Banjarmasin sudah melaksanakan beberapa kali Lailatul Istimah. Dimulai semalam dari Banjarmasin Tengah. Kemudian meluncak ke Banjarmasin Timur, dari Banjarmasin Timur meluncak pulang ke Banjarmasin Barat. Nah, tinggal PR 2 lagi, Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan. Nah, mudah-mudahan ya dalam minggu-minggu ini juga, dalam bulan-bulan ini juga selesai acaranya sehingga kita bisa meneruskan seperti biasa bacaan-bacaan ini di dalam rumah tangga-tangga kita dan di dalam majelis-majelis kita. Nah, itu aja harapannya. Jadi kemudian lagi di dalam malam Lailatul Istimah ini selain kita beribadah, bersalawat, membaca ratib juga, tadi membaca tahlil juga yang kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita dan guru-guru kita. Jadi tujuan Lailatul Istimah ini adalah untuk menjalin silaturahim, menyambung tali silaturahim sesama kita warga Nahdiyin yang ada di kota Banjarmasin. Nah itu, alhamdulillah ulun mendengar penghargaan dari PWNU Kalimantan Selatan
yang aktif jar PCNU nih Sekalimantan Selatan ya Kota Banjarmasin. Nah itu alhamdulillah, artinya ada terus acaranya tuh, ada di rumah ya kan, ada di masjid, ada di kantor NU, di hotel juga baca, luar biasa. Nah itu kan, selama tahun 2023 ini kita sudah mengadakan acara Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kita sudah juga mengadakan semalam itu acara Istighosah Umroh. Kemudian kita di ujung terakhir tahun ini kita mengajarkan malam Lailatul Istimah. Nah ini semuanya tujuannya untuk saling silaturahim, saling kenal mengenal antara warga Nahdliyin. Kenapa diacarai di akhir tahun? Karena di awal tahun 2024 nanti akan ada pemilu. Nah itu akan ada pemilu. Maka itu kenapa dianggap oleh sekretaris di akhir tahun nih, ya kan, ujar sekretaris biar diingatkan aja warga Nahdliyin itu walaupun NU itu tidak ikut berpolitik praktis, tapi warga Nahdliyin itu harus mendukung orang NU nang becalon jadi anggota DPR, baik itu DPR Kota Banjarmasin ataupun DPR provinsi. Nah, jangan sampai salah warga Nahdliyin, terpilih orang sebelah. Iya kan? Nah itu amunnya terpilih orang sebelah habis. Ada lagi malam Lailatul Istimah nih. Nah, bisa apihan petahlilan. Nah itu kan. Jadi ya ulun hanya mengatakan aja, ya kan? Karena ya kan di daerah kita dari pengurus-pengurus kita ini ada nang hendak calon sebagai anggota DPRD, terutama sekretaris kita yaitu Ustadz Fatur Rahman. Jadi makanya gambar sini jurnal di nah itu diangkat jurnal tuh gambarnya itu biar pinandu berataan. Nah itu kan itu. Jadi beliau se-Kota Banjarmasin dapilnya. Nah itu. Adapun yang di Banjarmasin Barat, yang di Banjarmasin Barat itu ada kawan-kawan kita dari BCNU, ada Ustadz Matari, ada Haji Arufah Arif. Nah itu kan walaupun partainya berbeda-beda itu bagus, penting orangnya orang NU. Ya kan, harapannya biar Lailatul Istimah ini bisa berjalan jangan setahun sekali. Nah paling tidak sebulan 3 kali kan? Ya bujur sebulan itu kan 4 kali ya kan? Ya artinya sebulan 4 kali malam ahad, ya kan? Sebulan 4 kali malam Jumat juga, itu kan artinya. Nah mudah-mudahan Lailatul Istimah ini tidak hanya setahun sekali tapi sebulan sekali. Nah itu kan, itu sudah tekan kontrak kita lawan beliau-beliau nang calon-calon, ya kan, punya kada juga pesawat. Nah itu kita keluarkan dari ada lagi jadi orang NU, ya kan. Nah itu harapannya kita seberataan menghadapi tahun politik yang akan datang ini untuk pemilihan presiden pian jadi bertakun lagi. Ya kan, kalau ada betakun lawan ulun atau betakun lawan guru Satar atau betakun lawan guru Burhan Nur atau betakun lawan Habib Saleh, jangan betakun lagi. Yang penting pokoknya amin. Amin. Nah itu amin aja. Ya kan, kenapa? Karena kalau kita amin tuh kabul. Ya kan, namanya kita berdoa walaupun pasti amin, ya kan. Nah itu kalau berdoa juga amin juga. Nah itu kan, kenapa? Karena pasangan amin itu ujar Kiai Haji Agil Sirab itu dua-duanya santri orang NU. Nah itu kan, dan wakil presidennya, ya calon wakil presidennya itu adalah keponakan, ya keponakan Gus Dur, ya kan, cucu daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim As'ari. Nah itu, jadi itu aja ulun mengatakan lawan pian-pian berataan. Amunnya hendak Lailatul Istimah ini setiap sebulan sekali, insya Allah seperti itu.
Nah, ini kada hadir kan ini Ustaz Matari Harupa Harif ada hadir juga lagi kunjungan kerja mungkin. Nah itu anggota DPR kan biasa tuh kunjungan kerja. Nah itu Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dengan acara seperti ini mudah-mudahan tambah rakat kita warga Nahdiyin, dan saya ulun berharap kepada warga Nahdiyin di mana saja berada, jangan umpat meribut-ributi kota Banjarmasin, ya. Jangan umpat mengompor-ngompori, jangan menjadi provokator, jangan. Ya, kita jaga pemilu yang akan datang ini biar sekiranya bisa berjalan dengan baik dan benar serta jujur dan adil. Kita sukseskan. Kenapa? Karena semalam kabarnya dari Bawaslu menghabarkan kepada kami bahwasannya Banjarmasin ini termasuk daerah paling rawan nomor 4 se-Indonesia. Nah itu, belum takut ini rawan apanya? Apa rawan karena orang kota dimakan rawon di Banjarnya? Kada sekalinya, rawan akan kerusuhan. Nah maka itu warga NU, warga Nahdiyin jangan hanya umpat berusuh-rusuh, biarkan aja orang yang lain. Ya kan, kita menjaga ketertiban dan kedamaian daerah kita. Ya kan, jangan sampai kita bercampur kepadaan. Jangan sampai bercampur kepadaan. Nah makanya itu biar jangan bercampur kepadaan tadi kan. Nah ingat-ingat kekawanan nang bercalon jadi anggota DPR itu. Ingat-ingat itu aja. Biar jangan ada ngalih memilih kan. Ya kan, nih Fatur Rahman bercalon dari P3. Ya kan, ada lagi Gus Rusdi. Nah itu Marbawi dari PKB tapi Banjarmasin Utara. Ini Ustadz Johansah, nah orangnya ada juga di sini. Dia kan beliau calon juga dari Banjarmasin Timur. Nah ini ada Ustadz Saifullah. Nah calon juga, calon camat. Camat tuh artinya jalan mati. Nah ini kekumpulan ini Banjarmasin. Ulun tuh senang kalau ada orang NU bercalon menjadi anggota DPR itu senang. Apapun partainya silahkan aja. Ya kan, asal jangan partai PSI. Ya kan, punya orang NU sampai masuk PSI, nah itu maka kebangatan Mandarin. Ya kan, ada lagi kan partai Islam yang lainnya. Nah itu kan, nah, alhamdulillah yang ada nih berarti partainya B3. Ya kan, ada Habib Ayi tadi ulun tinggal masih acara Maulid di Gunung Sari situ. Bujal sini bujurnya umpat tadi. Ulun tinggal dulu sikung sini nah di Gunung Sari imbas sembahyang hajat ulun kesini dulu. Nah itu sidin calon juga Banjarmasin Tengah. Itu kan Banjarmasin Tengah. Ini Habib Soleh dong Banjarmasin mana? Dia gawang aja lah. Dia gawang Ini beliau Rais Suriah PCMMWC MWC NU Banjarmasin Timur. Nah semalam acara di Banjarmasin Timur sidin kada tahu kabar. Jadi kita hadir, jadi hadirnya di Banjarmasin Barat. Alhamdulillah, ini rezekinya Banjarmasin Barat ya kan. Nah, walaupun sidin Suriah di Banjarmasin Timur belum tentu hadir, tapi di Banjarmasin Barat hadir. Alhamdulillah, luar biasa. Nah itu, nah ini Ustadz Abdul Hadi juga. Nah ini beliau ini Suriah juga nih di Banjarmasin Barat, ya kan? Suriah Banjarmasin Barat, apalagi awak saya Barat. Mas benar. Nah itu kan. Jadi alhamdulillah banyak kita kumpulan berataan di tokoh-tokoh masyarakat kita. Ya kan, ini ada Ustadz Sarif, ya Ketua LBM, Lembaga Bahsul Masail, ya kan. Nah maka itu mudah-mudahan lah kita berharap NU ini semakin tahun semakin tambah semarak, semakin tambah lagi acara-acara kita di tahun-tahun berikutnya. Karena maklum kita Nahdlatul Ulama ini hanya diberikan dana hibah oleh pemerintah Kota Banjarmasin itu sesuai dengan peraturan Presiden Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri itu 2 tahun sekali aja. 2 tahun sekali kita sedang beracara-acara kayak ini lah. Itu kan, nah bahalap tahun lain dengan yang lain-lainnya gitu. Tapi sama aja lawan Muhammadiyah kayak itu juga 2 tahun sekali. Nah semalam kita berharap
wakil presidennya orang NU, bisa setahun sekali, sekalinya sampai barang habis sidin nah, ada ingat-ingat juga, gitu kan. Padahal waktu acara semalam di mana tuh, acara di mana, di Jakarta apa di mana semalam, di Jombang dah, ya kan, di Lampung, gitu kan. Kita di Lampung memutus semua perwakilan-perwakilan bici-bici NU dari berbagai daerah mengusulkan biar NU itu dapat jatah dana bantuan itu setiap tahun sekali. Ujar sini umput-umput aja sini, di sini, iya kan? Itu karena umput-umput aja lalu kan ingat sini. Nah itu sampai paling habisnya nah, sini nggak ada ingat-ingat aja lagi. Faktor usia. Nah itu, ya faktor usia. Ya kan, nah itu. Maka itu mudah-mudahan kita berharap nang anum-anum yang jadi kan, nah mudah-mudahan ya kan peraturannya di Kementerian Agama, di Kementerian Dalam Negeri itu bisa dirubah sehingga NU aja khusus, ya aja Muhammadiyah kan Bapak. Amin. Itu kan, pokoknya NU aja khusus tuh nah kan dibari setiap tahun sekali. Nah sehingga kan kita bisa acara-acaraan kayak ini, ya kan. Nanti ulun banyak melihat di sini, nang ulun kada kenal-kenal kan. Nah mungkin pian-pian kenal lawan ulun kada kenal lawan pian kan. Tapi mudah-mudahan dengan berkat kita kumpul, Allah satukan hati kita. Amin. Allah perkenalkan diri kita seberataan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin itu saja yang ulun dapat sampaikan. Kurang lebihnya ulun mohon minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah.